Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugum Gumilar, umur 31 tahun. Saya asli Karawang, Jawa Barat. Di Jepang tinggal di daerah Kumamoto, yaitu di daerah Yatsushiro. Nah, saya di Jepang kerja di restoran ramen namanya Hakata Men O. Itu ramen asli Hakata. Sebelum kerja di Jepang, saya kebetulan sales mobil Toyota. Nah, ada salah satu customer saya yang menawarkan, lu mau nggak kerja di Jepang? Nah, kalau saya sih bilang mau aja. Prosesnya sih nggak seribet orang-orang yang pergi ke Jepang ya, mesti tes dulu apa segala macam. Kalau saya sih cuman ngasih berkas, ngasih persyaratan yang diminta kayak surat lamaran dan sebagainya. Habis itu nunggu eligibility turun, langsung berangkat. Nggak ribet pakai tes atau mesti bayar berapa, enggak. Alhamdulillah rezeki. Jadi tinggal ngasih persyaratan langsung udah oke, langsung berangkat. Tuh nggak macem-macem lagi. Dan biaya yang saya keluarkan pun nol sama sekali. Nggak, dari mulai tiket, terus izin visa, eligibility segala macam ditanggung sama pihak restoran. Alhamdulillah nggak keluar uang sepeser pun. Berapa lama prosesnya? Proses dari awal sampai akhir itu dari agak lumayan lama sih. Lamanya cuma menunggu eligibility-nya turun. Sekitar kurang lebih 6 bulanan. Kalau saya belajarnya ya berjalan aja sih. Jadi sambil 6 bulan nunggu itu saya belajar sedikit-sedikit kursus. Ya walaupun sampai sekarang pun masih masih belum lancar, tapi ya kalau udah tinggal di Jepang sih sedikit ngerti lah, karena orang Jepang itu ya gesturnya gampang dipahami gitu. Kalau misalkan dia nyuruh apa, kalau kita lihat gesturnya itu udah pasti ngerti, gampang ditebak gitu. Tebakan berarti. Main feeling aja lah. Itu dulu sebenarnya bikin visa itu mau jalan-jalan karena dapat reward dari Toyota. Bukan visa, paspor. Paspor dia, maaf. Paspor. Bikin paspor itu buat jalan-jalan ke bukan Filipina, iya bener Filipina, Kak. Ke Filipina tadinya. Dapat reward, cuman nggak jadi, teman-temannya pada di rewardnya itu diuangkan, ya udah saya juga diuangkan. Nggak jadi berangkat. Nggak lama setelah itu ya customer saya itu nawarin pergi ke Jepang. Alhamdulillah paspor yang saya bikin nggak sia-sia jadinya. Berarti pertama kali keluar negeri ya? Pertama kali keluar negeri. Gimana ceritanya nih? Nah itu Hidup di luar negeri. sebenarnya sih pas pertama kali saya pergi ke Jepang itu sedihnya ada, senangnya ada. Sedihnya itu pas saya berangkat, pertama ditemenin ya sama customer saya itu. Itu sehari setelah itu udah langsung ditinggalin. Belajar bahasa Jepang belum bisa, tempat apa segalanya macam belum tahu. Ya udahlah pokoknya istilahnya la haula aja lah. Nggak mikir apa-apa. Yang penting mah kita di sininya nggak macem-macem, nggak banyak tingkah, ikutin arus yang ada, sama banyak-banyakin doa aja udah. Nah kalau pertama kali kerja sih paling ya disuruh nyuci piring aja. Kalau cuci piring kan gampang tuh. Nah sehari berikutnya baru diajarin, suruh ngeliatin cara bikin ramen gimana, bikin ngerebus mie-nya kan beda-beda.
ada yang keras, ada yang lembek, ada yang sedang, ada yang biasa. Nah, itu mesti diperhatikan. Habis itu ya bikin nasi, kita juga di sini bikin nasi goreng, cahang, bumbunya apa aja mesti diperhatiin. Kalau kerja di restoran itu enak sebenarnya, masak gak perlu ribet. Udah ada takarannya, udah ada bumbunya disediain, terus ya kita tinggal ikut masukin sesuai takaran aja, udah langsung jadi cepet. Nggak seribet mikir apa namanya, mesti bikin gimana, gampang sih sebenarnya kalau udah tahu mah udah. Yang penting takarannya sesuai, udah pasti enak. Itu ramennya juga sebenarnya babi. Saya pun sebenarnya belum pernah makan sama sekali loh. Pas ditanya sama orang yang mana yang enak, yang penting yang banyak orang pesen aja udah saya rekomendasiin gitu. Yang paling berasa sih karena saya kan udah punya anak istri ya. Biasa ketemu anak sama istri tiap hari. Ini cuma lewat video call doang. Berasanya beda banget asli. Kalau saran saya udah punya anak punya istri, mending di Indonesia aja lah. Waduh, berasa banget bedanya. Nyesek saya juga sebenarnya sih udah pengen pulang karena corona aja saya masih di Jepang. Kalau misalkan aman sih udah pulang dari tahun kemarin. Asli nggak kuatnya itu cuma nahan rindu sama anak sama istri. Kalau etos kerjanya, kan kalau di Jepang tuh orangnya disiplin, kerjanya cepet. Yang penting kita bisa ngikutin aja. Ngikutin artinya dia kerja apa, kita liatin, fokus, terus ya siapin stamina gitu. Saya karena kerja di orang Jepang itu kerjanya ngoyo banget gitu, cepet. Terus dia itu kalau misalkan ada salah sedikit aja udah langsung ngomel. Seperti kalau di customernya itu, kita orangnya mesen, misalkan ramen mesennya lembek, kita bawain agak keras dikit aja dia nggak mau, langsung minta dibalikin. Nah, yang penting fokus, siapin fisik, sama nggak banyak pikiran, udah itu aja. Yang nonton. Kalau pengalaman lucu sih banyak ya, karena kan kalau di Indonesia itu sebenarnya uang kembalian itu kalau misalkan 100-200 perak lah, kalau di rupiah ya, itu nggak pernah diminta lah, paling ya kasih permen makan sering nggak diambil. Kalau di Jepang itu asli 1 yen aja udah ditungguin uang kembalian itu. Terus kalau misalkan kita biasa nongkrong nih ya, nongkrong sama temen-temen ngobrol gitu kan, habis itu makan-makan bareng, paling kita biasanya makan patungan gitu. Misalkan siapa yang lagi banyak duit yang bayarin. Kalau di Jepang itu bayarnya masing-masing, bro. Kalau di Indonesia tuh bayar masing-masing suka diledekin. Biasanya gitu. Itu sih yang paling menarik tuh pas saya kerja di Jepang. Itu bedanya di situ. Makanya di Jepang itu kerja gajinya gede itu di situ bedanya. Di Jepang itu kasir, terus yang ngelayanin, bikin pesanan, nyuci piring, beres-beres, itu dia juga yang ngerjain. Yang bedanya itu satu doang, si Tenco doang yang masak mie. Itu doang. Yang lainnya buat nyuci piring, nganterin pesanan, masak, bantu-bantu, kasir, terus beres-beres. Segala macam satu orang yang ngerjain. Saya itu di restoran kerja bertiga. Satu Tenco yang bikin mie, 2 orang, saya sama orang Jepang yang ngerjain semuanya. Dari mulai pesanan segala macam sampai kasir, saya 2 orang itu yang ngerjain. Oh ya, Tenco itu kalau di Indonesia manajer restoran lah bahasa ini. Dia yang istilahnya ngatur semuanya. Dari mulai pesanan masuk, terus yang bikin mie, ngurus absen juga dia 1 orang. Kalau di Indonesia itu bisa, di Indonesia juga kan Hakata Meno juga ada buka di Indonesia. Itu satu restoran bisa 10 orang. Kalau di sini cuma 3 orang, bayangin.
Bedanya sampai seperti itu. Dan gajinya beda ya. Gajinya beda. Di Di Indonesia Indonesia gajinya itu paling banter UMR. Paling bagus banget ya. Terus kalau di Jepang itu bisa 4 sampai 5, 4 kali lipat lah. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Kerjanya banyak. Gitu. Ini banyak. Oke. Bisa sebulan itu 20 juta mah megang lah kalau dirupiahin. Lumayan ya. Terus itu apa namanya? Udah ketemu anak sama anak istri itu berapa tahun? Saya dari pertama kali sampai Jepang belum pulang sama sekali. Kemarin udah beli tiket buat PP ya, karena kan saya mesti balik lagi ke Jepang. Itu corona. Lebaran kemarin sih harusnya saya balik. Tapi gara-gara corona ya ketunda. Tiket, aduh ikhlas lah. 6 juta. Pengennya sih balik, pengennya. Pengen kumpul sama anak istri, udah ada modal juga sedikit. Pengennya buka usaha. Tapi ya kalau misalkan disuruh nambah, gajinya ditambahin lagi, ya udahlah di sini lagi lah. Enak sih sebenarnya di Jepang. Enaknya nggak pusing, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia mah Ribet. ribet. Di Indonesia sama sini. Kalau di Jepang itu enaknya ya kalau saya sendiri kan cuma tinggal bangun, mandi, siap-siap berangkat kerja, pulang istirahat. Kalau di Indonesia itu, aduh usahanya sekarang kan lagi kayak gitu, lagi agak ribet lah. Cari kerja susah, terus mau usaha juga masih agak ragu. Karena kan mulai usaha itu nggak segampang kita yang kita bayangin lah. Mulai usaha itu resikonya banyak. Makanya kalau misalkan ditawarin nambah ya dan gaji ditambahin sih manjang di sini. Saya kebetulan kan di tempat kerja libur boleh setiap hari apa aja, bisa milih. Dan saya minta hari Jumat liburnya, sekalian Jumatan pergi ke Kumamoto dari Yatsushiro. Ya habis Jumatan biasanya sih makan. Kalau hari Jumat itu menunya ada rendang, bakso, mie ayam, dan favorit saya paling bakso yang paling gede. Harganya agak lumayan, kalau di Indonesia mah bisa dapat 10 porsi, di sini dapat cuma 1 porsi doang. Harganya begitu. Makanya ya gaji di Indonesia, gaji di Jepang gede ya sesuai sih sebenarnya. Tapi ya nggak terlalu ini aja, yang penting kita bisa ngirit-ngirit aja. Dan liburnya juga seminggu sekali kalau saya. Jadi ya nggak terlalu boros-boros amat lah. Itu. Terus warungnya juga dekat masjid, jadi kan enak habis Jumatan. Terus bisa langsung makan, ngobrol-ngobrol. Ya itulah sekalian refreshing juga. Ya refreshing, kalau di Yatsushiro melulu mah bosen. Di Apato juga tinggal sendiri, nggak ada teman. Karena kan kerja semuanya sama orang Jepang semua, nggak ada orang Indonesianya. Kalau mungkin di pabrik sih enak, banyak banyak teman-teman gitu kan. Biasanya suka ada orang Indonesia juga. Kalau di restoran kayak saya mah ya sendirian doang. Itulah. Ya, makanya kalau misalkan ada kesempatan main, apalagi hari Jumat libur, ya udah saya pasti ke sini.
ke Kumamoto Halal Food punyanya Pak Mahro. Ya selain makanan Indonesia di warung Pak Marlo juga di Kumamoto Halal Food ada bumbu Indonesia, terus ada ayam frozen juga. Jadi kalau pengen ya beli makanan bumbu-bumbu segala macam di sini aja. Terus ada daging, bakso, terus durian juga ada sih. Durian yang frozen gitu kan. Di sini tempat kerja saya, tempat cari nafkah ya. Mudah-mudahan walaupun capek, saya banyak belajar di sini, banyak cari ilmu ya. Mudah-mudahan ke depan saya juga bisa buka restoran seperti ini minimal. Jarang makan di restoran itu ya karena sendirian aja, iseng gitu. Kalau misalkan makan gak ada temen ngobrol, kalau cuman makan doang mah mending enak di Apato. Kadang kalau misalkan lagi makan enak kayak gini suka inget sama anak, sama istri gitu kan. Mudah-mudahan sih ke depan bisa bawa anak istri ke Jepang, bisa makan bareng di sini. Mungkin kalau misalkan hidup bareng sama anak istri bisa sering-sering makan di restoran lah, ajak anak istri biar lebih seru. Ya demikian kisah dari saya sedikit, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang pengen pergi ke Jepang. Dan kalau misalkan sudah sampai Jepang, jaga nama baik Indonesia, jaga kelakuan, jaga sikap, jangan sampai tersandung banyak masalah. Kita itu numpang di negeri orang ya. Buat anak istri saya pergi ke Jepang buat kalian. Kekurangannya sedihnya kerja di Jepang itu cuma satu, jauh dari anak istri, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Tapi insya Allah kebayar lunas dengan hasil yang didapatkan. Buat anak istri saya, insya Allah papa pulang. Tunggu papa nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.